Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teori interaksi desa dan kota. Bisa kalian buka di LKS halaman 37. Nah, langsung saja. Untuk teori interaksi desa kota itu ada tiga. Yang pertama ada teori gravitasi, yang kedua ada teori titik henti, dan yang ketiga ada teori grafik. Oke, untuk yang pertama, teori gravitasi dikemukakan oleh W.J. Reilly, digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih. Nah, rumusnya IAB sama dengan PA kali PB per DAB kuadrat, di mana IAB itu adalah nilai interaksi yang kita cari, kemudian PA itu adalah jumlah penduduk region A, PB adalah jumlah penduduk region B, dan DAB berasal dari kata distance yang berarti jarak antara kota A dengan kota B dikuadratkan. Nah, langsung saja untuk contoh soalnya. Contoh soalnya bisa kalian lihat di LKS halaman 38 ya. Ini untuk contoh soalnya ada 3 wilayah, yaitu wilayah A, wilayah B, dan juga wilayah C. Untuk wilayah A, jumlah penduduknya yaitu 20.000 jiwa, kemudian jumlah penduduk B yaitu 20.000 jiwa, dan penduduk C 30.000 jiwa, di mana jarak antara A dan B 50 kilo, kemudian B dan C 100 km. Bisa kita tuliskan di bawah, yaitu diketahui PA 20.000, PB 20.000, PC 30.000, DAB 50 km, dan DBC 100 km. Nah, untuk mengetahui besarnya kekuatan interaksi, yang dijadikan patokan adalah jarak yang sudah diketahui. Jarak yang sudah diketahui tadi kan ada dua, yaitu jarak AB, kemudian jarak dari B ke C. Berarti untuk nilai interaksi bisa kita tuliskan seperti ini. IAB ini kita masukkan rumusnya, berarti kalau yang akan dicari itu adalah interaksi antara kota A dengan kota B, berarti jumlah penduduk yang digunakan yaitu jumlah penduduk A dan juga B. IAB PA kali PB per DAB kuadrat. Ya, tinggal kalian masukkan saja. Berarti PA-nya tadi jumlah penduduknya adalah 20.000 dikalikan dengan 20.000 dibagi dengan 50 kuadrat. Nah, 20.000 kali 20.000 sama dengan 400 juta dibagi dengan 2.500. Berarti IAB sama dengan 160.000. Jadi kekuatan interaksi AB ini adalah sama dengan 160.000. Kemudian IBC berarti menggunakan jumlah penduduk kota B dengan jumlah penduduk kota C. Jarak yang digunakan berarti juga jarak antara B dan C. Berarti berapa? 100 km. Nah, langsung kalian masukkan saja 20.000 dikalikan dengan 30.000 dibagi dengan 100 kuadrat. Ini sama dengan 600 juta dibagi dengan 10.000. Hasilnya adalah 60.000. Nah, yang ditanyakan adalah manakah dari ketiga wilayah itu yang paling besar interaksinya? Ya, berarti IAB dibandingkan dengan IBC. 160.000 dibandingkan dengan 60.000. Berarti perbandingannya adalah 8 banding 3.
Berarti yang paling besar adalah ya ini, yang lebih kuat wilayahnya adalah interaksi A dan B. Karena nilainya 8 lebih besar daripada 3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke teori yang kedua, yaitu teori titik henti. Nah, teori titik henti ini digunakan untuk mengetahui lokasi ideal sebuah pusat pelayanan. Nah, lokasi ideal itu sebaiknya dibangun di wilayah yang jumlah penduduknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain. Karena apa? Nanti wilayah dengan penduduk yang lebih sedikit itu bisa mengikuti perkembangan wilayah yang lainnya, bisa lebih berkembang. Karena nanti otomatis kalau sebuah wilayah pusat pelayanan itu didirikan di sana, otomatis nanti akan menarik minat dari pengunjung yang nantinya akan bisa membantu perkembangan dari wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Oke, untuk rumusnya bisa kalian lihat. Rumusnya THAB sama dengan DAB dibagi dengan 1 plus akar PA per PB. Di mana THAB itu adalah titik henti A wilayah A dan B. Kemudian DAB di sini adalah jarak antara wilayah A dengan B. Kemudian PA jumlah penduduk yang lebih besar dan PB jumlah penduduk yang lebih kecil. Jadi jumlah penduduk yang lebih besar itu dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Oke, ini untuk LKS halaman 39 itu kalian ralat ya. Jadi untuk PA itu adalah jumlah penduduk yang lebih besar dan PB itu adalah jumlah penduduk yang lebih kecil. Nah, Bu Dita kasih contoh soal yang cukup gampang. Jumlah penduduk Kota Blitar 80.000, jumlah penduduk Kota Kediri 20.000, jaraknya 30 km. Pertanyaannya, di manakah lokasi ideal pusat perbelanjaan sebaiknya didirikan? Oke. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya ilustrasinya. Ini Kota Blitar, yang ini Kota Kediri. Jumlah penduduk Kota Blitarnya 80.000, jumlah penduduk Kota Kedirinya 20.000, jarak antara Blitar dengan Kedirinya adalah 30 km. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. THAB sama dengan 30 tadi jaraknya dibagi dengan 1 plus akar jumlah penduduk yang lebih besar yaitu Blitar 80.000 dibagi dengan 20.000 jumlah penduduk Kota Kediri. Langsung 30 per 1 plus 80.000 dibagi dengan 20.000 sama dengan 4, akar 4 sama dengan 2, 30 dibagi 3 sama dengan 10 km. Nah, yang perlu kalian ingat tadi, untuk membangun sebuah lokasi ideal pusat perbelanjaan itu sebaiknya didirikan di dekat dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Berarti untuk membangun pusat perbelanjaan tadi itu berjarak 10 km dari Kota Kediri. Oke, kita lanjutkan ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu teori grafik atau biasa disebut juga dengan indeks konektivitas. Nah, teori ini digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi melalui jaringan jalan dan juga jumlah kota. Rumusnya yaitu beta sama dengan E per V, di mana beta sama dengan indeks konektivitas. E adalah jumlah jalan atau jaringan jalan dengan digambarkan garis lurus ataupun garis yang agak berbelok. Kemudian V, jumlah kota yang digambarkan dengan bulatan seperti ini. Nah, untuk gambarnya biasanya disediakan ilustrasi gambar seperti ini. Berarti kalian hitung nanti jumlah jalannya tuh ada berapa, kemudian jumlah kota ada berapa, ya. Jadi langsung saja kalian masukkan ke dalam rumus. Kita cari tahu dulu E-nya. E tadi jumlah jalan berarti dihitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Berarti jaringan jalannya ada 9, kemudian V-nya, jumlah kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah gampang, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Berarti beta sama dengan 9/6 sama dengan 1,5. Indeks konektivitas untuk wilayah ini berarti sebesar 1,5. Nanti biasanya disediakan dua gambar untuk mengetahui perbandingan antara dua wilayah itu kira-kira konektivitasnya itu lebih besar yang mana dibandingkan dengan wilayah A dengan B.